Saya udah ini belum menampilkan contoh soal 31. Sudah, Pak. Udah. Udah. Oh ya. Ya, jadi nanti soalnya kira-kira loh ya. Kayak gini, cuma saya akan tampilkan dalam satuan SI ya. Angkanya jelas bukan ini gitu ya. Akan ngarang gitu kan. Nah, terus kemudian biar nggak persis-persis amat, saya akan tambah satu lapisannya ya. Lapisannya akan saya tambah satu. Jadi ini kan cuma ada ada pipa gitu ya. Kita coba lihat lah ya. Jadi ada steam, sorry, ini ada udara ya. Oh sama dong dengan saya ya. Udara dengan kapasitas gitu ya. Ada di bagian dalam DPHE. Nah, kalau kayak gini, tolong langsung digambarkan ya DPHE-nya. Ini gambar yang di bawah ini kurang jelas. Anda gambar sendirilah yang lebih jelas. Punya saya yang diagram itu lebih jelas. Ya, seperti itu. Nah, temperaturnya diketahui ya. Dan keluar dan masuknya diketahui. Ini ada massa. Nanti juga diketahui kok, tenang aja. Keluar masuk diketahui, ya. Nah, udara ini dipanaskan oleh steam jenuh. Lihat ya di sini saturated steam. Namanya saturated steam itu biasanya hanya melepaskan lambdanya saja, ya. Apa? Panas latenya saja. Nah, tekanannya 50 atmosfer. Nah, nanti Anda harus lihat tuh di steam table. HS gedenya berapa, HS kecilnya berapa, lambdanya berapa, ya kan? Yang lewat di bagian anulus secara berlawanan arah. Ya, kantor current kan, berarti. Nah, kalau kantor current berarti apa? Anda bikin grafik dah kalau bisa, ya, bikin grafik. Kalau Anda cukup membayangkan tanpa grafik boleh. Saya tidak nggak maksa kok kalau grafik ya. Tapi kalau sekedar diagram, gambar diagram DPHI-nya seperti apa, itu wajib. Ya, ini karena open book, tenang aja nanti saya bimbing ya. Ini wajib gambar ini gitu kan. Kalau untuk grafik tadi nggak wajib, tapi itu sangat mempermudah Anda kalau Anda dengan kesadaran sendiri, dengan inovasi sendiri ini ada Anda gambarkan. Ya, pipa dibuat dari ya saya nggak usah tampilkan schedule-nya lah ya, pokoknya pipanya diketahui aja deh, diketahui berapa diameter bagian dalam dan bagian luarnya berapa. Jadi Anda gampang nanti ya menghitung delta R-nya udah langsung dikurangi dari situ. Oke, konduktivitas termal jelas harus diketahui. Terus kemudian mana nih? Konduktivitas termal segini ya. Ya. Sedangkan pipa luar terbuat dari kayak gini ya. Jadi DPHE Anda ingat ya bahwa DPHE itu namanya juga double pipe ya. Berarti pipanya ada dua. Ya. Pipanya ada dua. Segini ini harus diketahui ya. Saya tidak mengharuskan Anda, bukan nggak mengharuskan, Anda malah nggak boleh ya, nggak boleh bawa schedule pipa. Jadi nanti saya kasih tahu aja, ya kan? Schedule pipa itu saya kasih tahu, gitu ya. Nah, karena schedule ini terpaksa ya, namanya schedule number itu harus dalam inch, gitu ya. Tolong dihafalin bahwa 1 inch itu 2,54 cm atau 1 inch sama dengan 25,4 mm. Masa ngapalin itu nggak bisa ya? Saya minta betul itu dihafalin ya. Itu kan konversi sehari-hari Anda ya. Lucu juga kalau anak teknik nggak ngerti 1 inch itu berapa senti ya. Jangan dibulatkan ke 2,5 ya. Harus 2,54 cm. 1 inch 2,54 cm. Tolong itu ya. Ya bukan apa-apa, saya juga nggak sempat ya untuk
mengkonversi, jadi saya contek aja dari schedule number ya, dari schedule number yang ada di tabel itu nanti saya jadikan soal seperti ini ya, kayak gini nih, kayak gini ya, tapi nanti dikasih tahulah diameter luar dan dalamnya. Saya nyontek aja dalam inch ya. Oke, konduktivitas thermal, oke. Nih, nah udara yang ada di mana sebenarnya? Nah, bagian dalam ya, di bagian dalam itu mempunyai konveksivitas ya, A15, ya kan? Dan ini satuannya di belakang ya, satuannya ya. Terus kemudian hanya steam di selongsongnya itu gini sudah ada, ya kan? Dan nanti kayak gini nih, pasti akan saya nonton satu persatu A, B, C kayak gitu. Beda dengan yang kemarin kan open ya, itu terserah, saya biarin aja ya, Anda terserah. Kalau yang ini karena open book, ya oke lah, saya tolerir untuk mengarahkan Anda pada jawaban yang akhir nantinya. Ya, jadi sebetulnya pertanyaannya cuma C aja. Berapa jumlah steam yang dibutuhkan? Ya, tapi ini juga ada panjang HE, terus kemudian U ini sebenarnya nggak usah dibimbing ya, mestinya loh ya. Kayaknya nggak usah deh ya, Anda cari sendiri ya, seperti apa kesadaran. Nah, seperti ini ya skemanya DPHE. Jadi di bagian dalam itu ada pipa. Jangan sejelek ini ya, nanti Anda harus gambar sendiri ini. Ini harus gambar sendiri, ini jangan ditiru, ini jelek banget. Jelek banget ya, membingungkan. Ya. Oke, jadi nanti ya bagian dalamnya gambarlah pipa. Ini hanya cuma garis saja nih. Garis saja ya. Terus kemudian yang bagian luar itu berupa pipa, ini yang digambar sama dia berupa kotak saja. Nah, pindahkan variabel-variabel yang ada di soal itu di sini. Ya kemarin sekilas saya lihat, saya belum koreksi semua ya. Banyak banget yang udah betul, udah bagus gambar ini, gambar diagramnya, malah sebagian tuh ada yang bagus banget. Ini saya mikir apa nggak habis waktu ya, bagus gitu gambarnya ya. Ya tapi maksud saya boleh bagus, pasti saya akan terima dan Anda dapat apa ya, bonus lah, plus gitu ya gambar gitu. Ya cuman ya jangan sejelek gini lah ya gambarnya, nggak kebayang kan kalau kayak gini. Ya, nah kalau belakangnya bawahnya malah bagus. Ya, jadi ada dua pipa. Yang pertama yang saya tunjuk ini ya, yang kecil, terus kemudian diselubungi sama yang gede. Ya, diselubungi sama yang gede. Oke, nah kita lihat satu-satu. Udaranya tadi 1000 ya, pound per hour. Terus kemudian dengan suhu masuk 60 Fahrenheit. Dan coba kita lihat keluarnya. Keluarnya adalah 100 Fahrenheit. Ya. Itu. Nah, untuk steam pada P50 atmosfer. Nanti Anda bisa lihat di steam table 50 atmosfer itu P-nya berapa. Ya, ini gede banget ya. Kalau saya sih nggak berani lah ya. Ngasih soal segini, takutnya steam table-nya nggak tercapai ya kan. Steam table kadang-kadang cuma belasan aja. Ya, seperti itu. Nanti Anda lihat ini dengan 50 atmosfer itu berapa ya suhu steamnya. Nah, terus kemudian kan keluar nih steamnya menjadi saturated liquid ya, menjadi saturated liquid. Ini berapa suhunya? Ya sama aja. Walaupun Anda nggak melihat di steam table, harus punya sense ya bahwa di dalam di dalam DPHE ini ya, di dalam DPHE ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan fasa. Oke, perubahan fasa itu selalu disertai dengan suhu yang konstan. Oke, jadi suhu di sini langsung dicontek sini. Nggak usah bingung-bingung ya. Itu. Anda mau menuliskan hanya di sini boleh.
Tuliskan hanya berapa dari steam table, H besar di steam masuk, dan H kecil di kondensat yang keluar. Ya. Masuk steam, keluar adalah kondensat. Seperti itu. Nah, di sini langsung dihitung delta T-nya seperti ini. Kalau saya sih menyarankan delta T itu Anda gambar di dalam grafik. Itu hanya saran aja ya, hanya saran. Jadi kalau Anda tidak gambar, nggak salah, nggak apa-apa. Ya, nggak salah. Itu kan hanya untuk membantu Anda saja biar nggak bingung. Ya, seperti itu. Nah, kalau mau mendetailkan ukuran pipanya seperti apa, nah seperti ini ya. Jadi pipa dalam, tadi kita bisa lihat 1,5 inch schedule 80. Ini dari schedule pipa itu didapat harga segini nih. Ya, outside diameter berapa in, inside diameter berapa in. Ada di situ. Tapi nanti saya akan kasih ya inside onside-nya. Ya. Terus kemudian yang kedua ada pipa. Nah ini nggak lengkap di sini. Nah, pipa luar itu 3 inch schedule number 40. Jadi ini nih. Yang ini 3 inch schedule number 40. Ya, itu berapa diameter dalamnya dan berapa diameter luarnya nanti saya akan informasikan. Udah gampang lah, Anda tinggal pakai aja. Ya, tinggal pakai aja. Cuma nanti saya akan tambahkan satu ya. Saya tambahkan satu lagi benda padat di sini, gitu kan? Nggak tahu itu di luar, nggak tahu di dalam, itu rahasia perusahaan ya. Nah, Anda jangan grogi, nanti sebenarnya nanti di bawah ya, pas penyelesaian soal ya, saya akan tunjukkan. Tinggal ditambah, ya, tinggal ditambah, nggak usah grogi. Kemarin tuh soal saya tuh gampang sekali, cuma Anda ini apa ya, ngelihat kalimatnya aja yang berupa cerita panjang, udah grogi, gitu. Padahal itu yang saya keluar itu sesuatu yang sangat sederhana. Kalau untuk D4 atau 1 gitu ya, 1 atau lagi training gitu ya, saya berani keluarin soal-soal yang lebih sulit dari situ, yang ada faktor apa, ada di faktor apa sih? Ada faktor Boolean, terus kemudian ada apa? Pressure drop-nya, ada kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian hanya juga harus dicari dengan rumus empirik kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya soal standar tuh yang itu seolah-olah sulit. Nah, tapi ya gitulah, saya ragu-ragu. Anda dikasih soal gitu aja bingung gitu kan. Apalagi yang sampai ke sana ya. Makanya saya nggak itu, benar-benar hanya tinggal Q sama dengan U delta T yang dari saya ya. Kalau masalah rumus neraca massa itu kan Anda sudah dapat di ARP, di neraca massa energi juga sudah dapat gitu. Jadi itu bukan tanggung jawab saya sebetulnya. Anda sudah harus nyerap sendiri ya dari mata perkuliahan yang sebelumnya. Nggak tahu gitu kan. Itu bukan lagi pelajaran yang mesti saya berikan pada OTK 3 ya. Itu harus dari sebelumnya. Nah, di sini juga gitu. Nanti kalau menyangkut neraca massa, neraca energi, ya cobalah Anda buka-buka dikit ya, yang pelajaran yang lalu ya, seperti itu. Sederhana kok, ya bisa Anda lihat di evaporator ya, sekedar F sama dengan L ditambah P gitu kan. Kemudian FXF sama dengan LXL, udah gitu aja. Yang ini juga gitu ya. Jadi nanti untuk neraca massa dan energi sudah sesederhana itu. Nah, kebetulan kalau ini tertutup rapat semua ya. Jadi apa yang terjadi? Kan tidak ada aliran lain ya. Coba Anda bisa lihat, aliran udara rapat di sini, nggak ada yang bocor. Aliran steam nggak ada yang bocor. Apa artinya?
neraca massa sebetulnya tidak diperlukan. Ya, karena harganya sama persis. Udara 1000 pound per hours ya. Nanti keluarnya juga segitu, sama aja. Ya. Oke. Kosim ditanyain ya. Nah, ini ya. Tolong nanti kalau di grafik ya, selain itu, nah definisikan ini. T-cold-nya yang mana, T-hot-nya yang mana. Boleh pakai seperti ini, TC1, TC2 ya. Terus kemudian TH1, TH2. Atau Anda mau pakai huruf besar dan huruf kecil, boleh. Ya. Boleh. Kalau mau pakai care, ini care nih. Dari soal dari care ini yang dibahas. Huruf lambangnya kayak gini. Nanti kalau mau konsisten dengan sinkopis, boleh. Gak apa-apa. Kalau contoh saya kan selalu saya bilang TH dan TC kan, kalau saya ya, supaya apa? Gampang mendeteksi. Oh, ini aliran hot. Aliran hot itu, jadi aliran ya, sekali lagi aliran. Anda harus konsisten. Aliran itu yang dilihat hanya masuknya. Hanya masuknya. Ya, masuknya cold ya dibilang TC. Masuknya hot ya dibilang TH. Enggak peduli. Kan bisa aja ya, begitu keluar, terutama yang cold tuh. Keluarnya lebih tinggi daripada hot yang keluar. Anda nggak usah bingung. Ya, itu jadi dibilang yang T-cold tadi apakah jadi dibilang T-hot karena memang lebih tinggi ya? Enggak boleh. Gitu. Yang dilihat hanya masuknya saja. Anda nggak boleh memperdulikan keluarnya. Ya, biarin keluarnya. Apapun juga harus ngikut. Ya, jadi sini counter current gitu ya. Kalau counter current gambarnya, grafiknya kayak gimana, kok current kayak gimana, saya pernah menggambarkannya ya, secara manual di papan tulis. Ya, tolong seperti itu. Kalau ini enggak kan, enggak digambar. Ini saran saja ya. Ya oke. Ini ya bolehlah. P-nya atmosfer dijadikan PSI E ya. Kayak gini. Nah, sebentar. Saya sih biasanya terbiasa untuk menegaskan ini satuannya gauge atau absolute. Ya. Hati-hati kalau nanti Anda di industri, bukan di soal ini loh ya, di industri. Kalau di industri, orang bilang steam tekanannya 50 atmosfer. Kalau di sini ya, di dalam soal ini, kan ditafsirkan sebagai absolute ya, ini PSI-nya PSI E, absolute. Tapi awas kalau nanti Anda di industri. Nggak lazim. Satuan 50 atmosfer misalkan gitu, ditafsirkan sebagai absolute. Enggak, kids, serius. Ya, sudah berkali-kali tuh. Kalau pengalaman lah ya, di lapangan gitu, ya, ini saya lihat, nggak pernah ya industri mengatakan kalau misalkan tekanan, terus nggak dikasih keterangan absolute atau gauge, gundul saja, tafsirannya gimana? Absolute atau gauge? Selalu gauge tuh. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti tenang aja, supaya Anda nggak salah, nggak bingung. Ya, saya akan tegaskan. Gitu. Ya, di sini ditafsirkan sebagai absolute, kayak gitu. Ya. Pertanyaan A ini adalah overall coefficient. Ya. Lah, tolong jangan gini. Kalau jawab soal itu, jangan seperti ini. Tapi tuliskan prinsipnya. Lihat yang di bawah. Ya. Jadi R1 sama dengan R2 ditambah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Ya, jadi yang dianggap ini hanya pipa yang bagian dalam ini. Nih, yang ini aja. Ya, jadi kenapa? Kok gitu kenapa? Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Kok hanya ini saja? Ya karena kita tujuannya adalah memindahkan panas steam ini untuk memanaskan udara.
Kita mau memindahkan panas dari steam untuk memanaskan udara. Berarti kan aliran panas kan dari steam ke udara. Ngerti? Itu jadi Q-nya itu dari steam ke udara. Ya. Kalau Anda kritis, ini kan ada panas yang keluar, bocor ke udara. Ya enggak? Ada panas yang bocor ke udara. Maksud saya ke atmosfer ya, bukan ke udara yang di dalam, bukan ya. Ada panas yang bocor ke atmosfer. Gitu kan? Terus kenapa kok nggak dihitung? Nah, awas ya. Nanti kalau di soal besok bisa loh. saya hitung, tapi ya, harusnya sih itu ya, biar ada kejebak gitu. Tapi kok saya nggak tega ya. Gitu ya. Kenapa? Nah, di dalam soal itu hanya diketahui bahwa pokoknya steam di dalam pipa ini pas di ujung pipa hanya berubah menjadi kondensat, ya, yang berupa saturated liquid. Pokoknya ini berubah aja. Loh, berubahnya karena apa? Apakah karena perpindahan panas dari steam ke pipa ini saja, atau dua-duanya? Steam ke pipa ditambah dengan steam ke atmosfer. Ya, jawabnya adalah nggak mau tahu. Sebetulnya yang nggak mau tahu itu dua-duanya. Ya, nah inilah kemudahan kita kalau pakai steam. Inilah kemudahan kita kalau pakai steam. Kenapa? Karena steam itu pada saat berubah fasa suhunya tetap. Ya, nah perubahan fasanya itu karena adanya perpindahan panas dari steam ke bagian dalam pipa atau dari steam ke atmosfer atau dua-duanya, kan kita nggak peduli. Ngerti nggak? Nggak peduli. Pokoknya dari ujung ke ujung pipa ini, ya, dari ujung ke ujung pipa ini yang tadinya steam itu berupa uap jenuh, saturated steam, menjadi saturated liquid, cairan jenuh. Wah, pokoknya itu. Dan itu kan nggak peduli mau bocornya itu mau perpindahan panasnya hanya dari steam ke pipa atau dua-duanya ya, steam ke pipa ditambah steam bocor ke atmosfer. Kan kamu tahu, pokoknya kondisi steam kita berubah dari 100% steam yang jenuh, saturated steam, menjadi saturated liquid. Udah, itu aja pernyataannya. Anda nggak usah pikir macam-macam. Gitu ya. Mau ada yang bocor ke keluar, pokoknya kalau ada perpindahan kayak gitu, hitung aja di sini. Harusnya sih dua-duanya. Tapi di sini tidak ditanya ya, sehingga untuk menghitung overall coefficient ya sudah. Kan kayak gini. Ini nih, bawah ya. Ini. R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Ya, ini yang dihitung adalah outside dari pipa udara ini. H1 itu ke sana. Terus kemudian ini K ya, konduksi, kemudian konveksi lagi. Kemudian konveksi lagi. Nah, ya. Nah, di sini di dalam soal ini ada pernyataan sebentar. Ini ya. Jadi nih lihat. Ini nggak pernah saya ajarin sih memang, tapi kalau ada pernyataan kayak gini, nanti Anda tekniknya kayak gini nih. Nih ya, hitung overall coefficient didasarkan pada bagian luar pipa dalam. Ini sebetulnya kalimatnya yang benar gitu. Ya,
bagian luar, jadi A0 nih. A0 dari pipa ini. Ya, didasarkan dari A0 dari pipa ini. Nah, maka terjadi rumus yang nih yang kita kemarin nggak sempat bahas ya. Kayak gini nih tekniknya. Jadi kan yang benar kan 1/H0 ditambah ini bukan delta X ya, delta R A0 per KALM. Ini log min ya. Terus kemudian ditambah 1/H. Oh, ini H1 dibilangnya ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Kalau saya HI ya, HI itu aja ya. Jadi kalau U0 ya. Nah, saya itu tidak pernah memberikan rumus kepada Anda telanjang hanya 1/U0 saja, tapi 1/UA selalu gitu kan kalau saya, ya kan? Jadi 1/UA itu sama dengan 1/H outside. A outside ditambah delta R gitu ya per KALM gitu kan. Nah, di sini ada kayak gini nih jadinya. Ya. Kenapa kayak gitu? Nggak dikasih apa? Nggak dikasih A0. Di sini nggak dikasih A0. Kalau begitu Anda kasih A0, apa artinya? Ya. Ini kan sebetulnya kenapa bisa 1/H0? Kenapa bisa 1/0? Karena ini sebetulnya kan 1 kali A0 ya. Di sini 0 ya, jadi bukan outside ini rupanya. Alah, mau dibilang outside juga nggak apa-apa lah. Kalau saya sih nggak suka ya bilang itu 0 dan 1 ya. Outside, inside. Tuh, saya suka gitu. Soalnya apa? Dengan menyebut kita inside, onside, langsung bayang. Jadi ada di dalam atau di luar. Ya. Nah, ini kan sama aja dengan 1 kali A0 dibagi dengan H0 kali A0. Ya nggak? Makanya hilang. Begitu ya. Oke. Kalau Anda mau pakai rumus saya yang 1/UA sama dengan bla 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 itu, ya boleh. Mending itu ya. Gitu. Saya nggak pernah ngajarin yang ini. Ya. Selalu kenapa saya nggak ngajarin? Karena supaya bisa langsung menghitung R. R itu adalah 1/UA. Ya, jadi ada A-nya. A itu sama dengan 1/UA. Ya, overallnya seperti itu. Silakan saja kalau mau langsung kayak saya juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, tapi di sini yang ditanyakan, Anda bisa lihat pada bagian luar pipa. Jadi apa artinya? Ya memang 1/U-nya kan. Jadi overall mass transfer overall heat transfer coefficient itu adalah 1/U saja, atau U saja ya, hanya U saja. Jadi U ya, nih lihat U. Ada nggak usah bingung. Nah, tolong nanti ya Anda kerjakan sesuai dengan yang saya kasih rumus-rumusnya. Ya, yang akan keluar kan itu. Ya, tolong nonton kesadaran Anda sendiri. Saya nggak menugaskan Anda sendiri yang harus mengejar nilai bagus. Ya, silakanlah. Ya. Kalau ada kebingungan, masih ada waktu sampai dengan Senin lah ya. Anda tanya ke saya. Silakan. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini U-nya berdasarkan U0. Jadi nanti ini sebetulnya hitungan di sininya R sama dengan 1/U0A0 sebetulnya. Ya, seperti ini. U outside ya. Ini memang nggak konsisten dia. Coba yang di atas Anda bisa lihat ya. A lihat yang saya tunjukkan di kursor. A habis itu A1. Berarti yang bulat di sini itu ditafsirkan sebagai A0. Gitu. Beda dengan yang AM. Lihat AM. Ini sama ya kayak gini, terus di belakangnya AI. Berarti yang bulat ini ditafsirkan sebagai outside. Ya. Ditafsirkan sebagai outside. Seperti ini ya.
Oke. Nah, ini nanti kalau Anda melihat steam table, sering terjadi angka yang dituntut itu tidak sama. Ya, walaupun gini loh, saya kan memegang steam table ya, saya sudah berusaha untuk ngepasin sebetulnya angkanya. Ya, tapi jangan-jangan steam table yang Anda pakai itu bukan yang percetakan saya. Nggak apa-apa. Buat saya itu nggak apa-apa. Saya tidak akan menyalahkan. Ya, terus misalkan saya menanyakan P pada 17 atmosfer. Nah, di steam table saya kebetulan ada. Misalkan gitu. Anda nggak ada 17. Adanya 16 dan 18. Ada angkanya di situ. Terus berapa? 17. Gampang. Seperti ART. Anda lakukan interpolasi. Linear saja. Ya, linear saja itu boleh. Jadi seperti kemarin Anda menjawab soal nomor 1 ya, sebenarnya kalau bingung dengan apa ya, yang lon-lon gitu, sekaligus ada harga delta R gitu ya, ada lon apa, log bin dari A gitu kan, dari apa, luas, udah gampang dibikin interpolasi aja. Nah, masalah buat saya hanya 2 kali coba, set langsung interpolasi selesai. Ya oke ya. Nah, terus kemudian masukkan rumus biasa ya. Yang nomor 2 apa tadi? Oke. Hitung panjang HE. Nah, oke. Nah, ini kan bisa kita ya dibolak-balik. Sekarang yang dihitung adalah panjang HE-nya. Lihat tekniknya. Kan Q sama dengan UA delta T. Itu rumusnya kayak gitu tuh. Kalau ada bingung mau melangkah, tulis rumus itu. Serius. Mulai yang lebih umum lagi. Q sama dengan delta T per R. Dengan perjanjian ya, selalu kita pakai perjanjian bahwa delta T itu T hot dikurangi T cold. Nah, I sama dengan delta T per R. Selalu udah di situ. Ya, kemarin, yang ujian kemarin juga soal itu dua-duanya harus dimulai dari situ. Ya, oke. Nah, delta T-nya kalau double heat exchanger kan LMTD. Log mean temperature difference. Ini biasanya dibilangnya delta Tm karena TD itu temperature difference. Berarti kan itu delta T, ya. Kalau di Gini-Copless apa? Konsisten. Enggak ditulis delta LMTD, enggak. Ya delta T LM atau hanya ditulis LMTD saja. Delta T LM atau LMTD saja. Rumusnya seperti yang biasa saya tulis, lebih gampang ini, delta T1 dikurangi delta T2, yang bawahnya ln delta T1 dikurangi ln delta T2. Mau kayak gini kan juga boleh. Tapi ingat, Anda besok close book ya. Jadi lebih gampang dituliskan seperti apa yang saya tulis di papan. Ya, lebih gampang. Ya, dah kayak gini. Untuk CPU darat, Anda tidak usah melihat ke lampiran segala macam ya. Saya akan kasih ya untuk CPU darat. Ya. Nah, CPU udaranya tolong besok dianggap konstan saja. Ini kan enggak ya. Ini average. Nah, ternyata hampir sama gitu ya. Namanya udara memang begitu ya. Suhunya agak tinggi pun masih moderat ya. Tapi enggak juga ya. Saya pernah menghitung itu waktu itu Flugas ya. Di mana ya saya? Flugas. Flugas itu adalah gas knalpot lah ya. Jadi gas sisa dari pembakaran. Ya, pembakaran suatu hidrokarbon biasanya begitu ya. Itu CP-nya nggak segini dan berubah. Kalau misalkan CP-nya berubah, saya kasih tahu nanti ya. Nanti di rata-rata jadi gini, average, aman. Saya soalnya nggak sempat nyariin yang integralnya itu, nggak ABC-nya itu nggak sempat ya. Ya sudah, ini saja. Kadang-kadang diburu-buru udah suruh ini soal. Nah oke ya. Nah terus kemudian Anda lihat berapa panas yang dipertukarkan.
panas yang dipertukarkan itu dari salah satu saja, ya, salah satu saja yang lengkap. Jadi ini kan ada udara, ada steam, mana yang lengkap duluan? Gitu. Oh, ternyata di sini udara. Udah langsung aja. Segini ya. Ininya segini. Oke. Berarti nanti ada asumsikan ya, tidak ada panas yang bocor. Berarti neraca massa udara, neraca panas udara itu sama dengan panas yang berpindah. Ya, dari steam ke udara. Langsung aja. Berarti Q ini, Q udara itu sama dengan Q yang Q biasa ya, Q transfer. Yang nanti UA delta T Ln. Ya. Lm ini ya, Anda jangan bingung nanti. Mahasiswa bingung aja isinya ya. Nah, makanya kalau ujian itu ya apa ya, kalau dingin gitu. Saya sudah ini loh, berkali-kali mengatakan gitu kan, tulis dulu rumus saya kan nggak bakalan masih Anda rumus yang aneh-aneh. Dari situ Anda akan tahu mana yang nggak diketahui. Tulis dulu, masukin angkanya. Oh, nanti yang diketahui ada 2 variabel lagi. Coba telusuri yang lain, gitu. Ya ini kan enggak ya, kemarin saya lihat banyak gitu yang apa ya, nyayai kemana-mana gitu ya. Oke ya, seperti ini. Q sama dengan UA delta T. Begitu kan? Berarti kalau yang ditanyakan panjang, Anda tahu kan bahwa luas A di sini adalah luas limut. Ya, luas limut itu kan mengandung panjang. 2πr kali L. Nah, kalau ini logika ya, saya mungkin juga nggak ngajarin. Logika aja, logika anak SD lah ya, bahwa luas limut suatu silinder itu pasti mengandung panjang. Kan kita juga udah berkali-kali loh menuliskan itu kan. Ya udah, berarti A-nya nanti diketahui dari Q sama dengan UA delta T. Ini ya. Ya, ini didasarkan pada luas nih, yang di sini, yang di luar sini. Ini kan double ya. Gitu, ya. Kalau nanti kalimatnya berdasarkan yang dalam, Anda jangan ngeyel dengan yang di luar. Ya, ini harus tulis yang ini. Anda boleh lakukan pengulangan ya. Anda ulangin ini, dilatih sendiri di rumah. Kalau seandainya berdasarkan A yang inside ya. Seperti itu. Oke, nah ini mengandung L kan? Titik, kalau saya biasanya nggak lazim ya. 2πr outside kali L. Ya, langsung tinggal dimasukin, L-nya segini, ketemu kan? L-nya sama dengan 3π. Gitu ya, bolak-balik aja. Ini kebetulan tanyakan L-nya, saya bisa nanyain nanti A0-nya, kan gitu kan, dengan L yang sudah diketahui. Kalau L tidak diketahui, berarti Anda harus mencari panas bocor persatuan panjang. Nah, kalau persatuan panjang berarti berapa L-nya? Akan 1 L-nya. Gampang kan? Itu ya, logikanya seperti itu ya. Tolong yang kayak gitu-gitu bisa nggak usah ceritain, udah aja gini terus nanti biar aja bingung. Kan biasanya dosen kayak gitu ya, dipaknya. Tuh ya. Oke ya, sama aja dengan yang contoh sebelumnya, bahwa steam yang dibutuhkan, ini kan ditanya ya tadi ya. Nah, steam yang dibutuhkan, steam, kok saya ngomong steam dulu, panas yang harus dilepas oleh steam ke udara itu sama dengan panas yang diterima oleh udara. Ya, Q yang diterima oleh udara tadi kayak gini nih, mCp delta T, udah kan? Q udaranya udah, jadi langsung Anda coplok ke sini. Ya, yang ini itu sama dengan Q yang harus dilepas steam. Untuk heat exchanger
Ini saya padahal sudah ngomong loh ya, ada yang Anda tuh nggak ngerti dari soal yang kemarin itu kok bisa gitu ya, bahwa dalam heat exchanger key dari steam yang paling efisien itu hanya key lambdanya saja. Apakah mungkin ada key yang sensibel, baik key yang panas maupun yang dalam, yang dingin? Ya mungkin aja, tapi nggak efisien. Dan biasanya kalau di pabrik gimana? Ya kan, karena kecilnya ya. Key yang dipertukarkan melalui lambda itu bisa ribuan, ya. Sedangkan melalui panas sensibel hanya ratusan aja. Ya mungkin Anda berpikir, alah dari ribuan ke ratusan kan 10 kali lipat, signifikan dong, 10% gitu kan. Jangan salah, ribuannya tuh ribuan beneran kayak gini nih, 9.600 BTU. Nanti yang key yang melalui panas sensibel itu cuma 300 gitu. Serius, Anda boleh ya. Nah kalau misalkan Anda ketemu misalkan di tempat kafe gitu ya, Anda bisa bantah saya, boleh, nggak apa-apa, Anda silakan bersuara. Oh enggak juga Pak gitu kan, saya di pabrik ketemu suatu heat exchanger yang panas sensibelnya itu gede banget di dalam heat exchanger kayak gini, apakah di PHE atau STHE, itu gimana? Ya silakan aja mau dihitung, nggak apa-apa. Itu ya, nanti kalau nanti di ujian saya batasi deh, jangan ke sana ya. Key yang paling efisien itu hanya key untuk lambda. Jadi gampang kan? Key steam sama dengan hanya apa? Delta hanya steam dikalikan dengan S ya, laju alir steam. Kalau saya S ya, di sini dibilangnya M steam. M steam itu S kalau tulisan saya. Kalau lambda kan biasa ya, saya juga suka tulis lambda gitu kan. Tapi lambdanya itu sama dengan H gede steam dikurangi H kecil steam. Ya, saya berkali-kali udah ngomong ya. Jadi kalau di dalam steam table yang Anda bawa nanti, tertulisannya H gede dan H kecil, tinggal dikurangi saja. Ya, kalikan dengan laju air masanya seperti ini. Anda bisa lihat ini kan, tuh HP, HL juga bisa kayak gini, H vapor, H liquid. Ya, tapi kalau gin kopis kayak gini nggak standar ya, bukannya nggak boleh, nggak standar. Hanya harus H kecil ya, karena itu menunjukkan fasanya yang liquid. Jadi lambdanya segini melalui ini ya, HP minus R, ya sudah. M-nya berapa? Tinggal dibagi lambda. Ya. Seperti itu ya. Kalau yang contoh berikutnya ini STHE kan ini. Ini udah ya. Nggak usah ya, satu ini aja. Nah, daripada nanti Anda tahu banyak yang dipikir. Ini deh, percaya sama kata-kata saya ya. Nah, saya itu akan ngasih soal ya mirip-mirip, kalau yang ini ya kayak gini kira-kira, terus kemudian yang evaporator juga yang kayak contoh kemarin. Tapi ingat, selalu saya ngomong ya, yang saya tanyakan bisa kebolak-balik. Ini misalkan ya, ini kan panjang yang ditanyain ya, bahkan saya bisa tanyakan U-nya malahan, ngerti nggak? Ya kan? Atau saya malah mau menanyakan bukan apa ya, lambda steamnya udah diketahui ya, terus kemudian U-nya Anda hitung dari sini. Saya malah tanyakan, kalau steam dimasukin segini, ya kan? Terus kemudian nanti udaranya gitu ya, atau cairan, kalau enggak cairan ya bisa juga, yang dimasukkan segini, berapa delta T yang bisa didapat? Kan bisa gitu saya nanya. Itu cuma permainan kalimat, bukan permainan rumus. Enggak ada yang dimainkan rumusnya. Rumusnya tetap sama. Ya perkara Anda
masukinnya harga ini, gitu kan. Q sama dengan UA delta T. Masukin, Q-nya belum diketahui, tulis saja Q. A-nya udah diketahui, tulis. U-nya malah ditanyakan. Ya udah kayak gitu. Delta T-nya udah diketahui, udah. Masih ada 2 variabel tuh yang belum diketahui. Nggak bisa dong dipecahkan. Ya iya. Coba cari alternatif yang lain. Q yang paling gampang tuh ya. Dari mana? Dari neraca energi. Q sama dengan NCP delta T kayak gitu ya. Sesuatu yang tadi saya bilang nggak usah saya ajarin. Q sama dengan NCP delta T kan dari SMP ya. Dulu komplek tuh. Kalau saya dulu waktu di SMP itu percobaannya kan ada air panas, air dingin. Kalau dulu itu lucu ya. Kita disuruh ngelupin tangan coba. Ngelupin tangan. Di air yang hangat panas ya, manfaat panas lagi. Terus satunya lagi itu air apa? Waktu itu air dingin, air keran aja ya. Baru di SMP saya ada keran ya. Harus nimba dari sumur ya. Kayak gitu ya. Ya, sudah dilupin tangan kita. Terus aja dicampur tuh sama guru ya. Bu guru saya cantik loh. Terus suruh ngelupin lagi di tangan. Jadi sampai sekarang tuh ingat gitu. Oh iya, panas tambah dingin jadi hangat. Makanya itu sekelas ya, ngantri. Ya, itu. Ada air panas, ada air dingin, kita celupin. Yang udah dimasukin juga kita celupin tangan kita. Sampai sekarang makanya ingat ya. Oke. Ya, jadi betul. Dari kemarin saya ngomong bahwa saya hanya main kata-kata saja, main kalimat, tidak bermain rumus, itu benar loh. Ya, walaupun seperti soal yang kemarin ya, itu betul-betul soal nyata ya. Soal nyata. Yang satu biasa tuh di pabrik, itu malah teman Anda itu udah ada soal itu dari pabrik. Udah berapa minggu nggak bisa nyelesain tuh Pak. Boro-boro yang hanya berapa jam yang nggak tahu juga deh. Terlalu mata aja deh. Ya, terus kemudian yang ubur-ubur itu saya training ya. Cuma saya lupa ya, itu dari PLTU mana ya. Ya, yang kayak gitulah. Kira-kira ya. Walaupun soalnya nyata dan aneh gitu, malah ubur-ubur. Nah, tapi kan rumusnya juga sama aja, sama dengan UA delta T. Itu kan. Tinggal nanti pas ada ubur-uburnya kan yang berkurang hanya ya karena kesumpel kan. Dia gampang. Dari perbandingan Anda tahu kan nanti perbandingan berapa bacup ya yang nggak bekerja karena disumpel ubur-ubur. Kenapa? Nah, kalau Anda tahu tuh 5 menit mungkin langsung bisa selesai. Nah, oke. Ini juga gitu. Tapi ini karena Anda open book, ya standar-standar aja lah. Ya, saya tidak terlalu. Saya berusaha ya. Seolah-olah ini di pabrik gitu kan ya. Ini susah, itu yang saya bilang. Teman-teman saya di pabrik udah banyak yang pensiun ya. Kalau di pabrik swasta rupanya 55 tahun ya. Udah pada pensiun loh. Ya kayak gitulah. Nggak ngerti ya. Tuh ya, jadi ya mengais-ngais soal yang dulu juga nggak masalah kan. Oke, ada yang ditanyain? Ya, ini perasaan udah pernah saya kasih deh. Radian ini saya udah pernah kasih belum? Perasaan udah pernah saya kirim ini. Sepertinya belum. Hah? Sepertinya belum, Pak. Oh, belum. Ya udah habis ini ya. Habis ini. Tapi ini hanya contoh soal 31 aja ya yang Anda pelajari ya. 32-nya kan STHE, nggak usah, ngapain. Saya nggak akan ngeluarin STHE lagi di UTS. Saya hanya ngeluarin 2 soal. Nomor 1 ini, nomor 1 nih. Nomor 2 evaporator ya. Tapi udah deh, saya bocorin loh tadi itu ya. Nanti ini pipanya nggak cuma 1 lapis. Nih, Anda tuh gampang. Tuh, kalau 2 lapis gimana? Ini tinggal ditambah ini jangan delta X ya, delta R. Delta R yang benar delta R, kalau nggak percaya ini kan, yang dimasukkan delta X itu kan delta R. Kenapa boleh dimasukkan delta X?
Kenapa boleh dimasukkan delta X sama dengan tembok yang datar? Ya, karena untuk menghitung delta itu langsung, nggak usah lon-lonan. Saya kan pernah nulis di papan tulis kan, delta X tanda panah gitu ya, delta R itu sama memang. Itu jadi Anda menulis delta X sebetulnya tidak salah. Saya juga sudah pernah nulis itu di papan tulis, tapi pakai panah gitu ya, delta X panah terus delta R. Itu sama aja, delta X ya. Cuma sebagai orang teknik kimia, ya jangan dong, kalau bisa jangan, walaupun itu sama gitu, harga nominalnya itu sama, harganya sama persis, nggak dikoreksi, nggak dikasih loan, nggak dikasih apa, ya. Tapi Anda harus sadar bahwa untuk delta X itu bendanya datar, untuk delta R bendanya bulat silinder. Jadi Anda harus menuliskan dengan benar. Ya, kalau Anda nulis delta X besok, saya juga nggak bisa apa-apa, saya nggak nyalain. Kenapa? Orang sama kok harganya. Delta X sama dengan delta R ya kan. Nominalnya yang sama, tetapi pengertian R dengan X itu beda ya menurut orang teknik kimia. Jangan malu-maluin nanti Anda ya kalau di industri. Walaupun harga sama, filosofinya beda, ya beda tulisannya. Di Purwakarta ya. Gampang kan? Kalau saya menambahkan ya satu lapisan lagi, satu lapisan padatan, berarti kan konduksi, ngerti nggak? Ya tambahin aja di konduksinya. Delta R tambah satu lagi ya, delta R dari tambahan tadi, ALN-nya juga tambahan tadi. Hati-hati, K-nya juga K dari yang tambahan tadi. Kan gampang, tinggal tambahkan satu suku. Ya, ini nanti tolong ya, nanti pakai aja rumus saya. Ini sama U R sama dengan seper UA. Jadi ini seper H, ya kan? H outside kali A outside, terus kemudian ini delta X per KLN. Di sini seper H inside kali K H inside kali A inside. Ya. Seperti itu ya. Coba ya, Anda kerjain seperti itu. Kenapa ini dikalikan A0? Gara-gara ada kalimat ini saja. Didasarkan pada bagian luar pipa dalam. Pipa dalam itu yang ini. Jadi ini kan pipa dalam, ini pipa luar. Bagian dalam dari pipa dalam itulah yang ini. Ini kursor saya ini ya. Bagian luar dari pipa dalam adalah yang ini, yang ini lapisan ini. Oke. Sudah? Oke, karena ini ternyata belum ya, nanti berarti setelah ini saya akan, ini saya juga dapat dari internet kok, di internet. Saya cari-cari gitu mana yang mirip gitu dengan soal yang mau saya kemukakan besok. Oh, ini ada ternyata kayak gini ya. Jadi Anda sudah mendekati gitu ya dengan UTS. Ya, tapi kalimatnya kan nggak gini gitu. Anda tahu sendiri saya kalau bikin kalimat habis. Tapi enggak kan sebetulnya apa sih? Gitu kan? Kenapa saya bikin kalimatnya kayak gitu? Karena saya tuh ingin memiripkan dengan kondisi yang ada di lapangan gitu ya. Ya dari mana aja saya mendapatkan pengalaman itu. Kadang saya mengalami sendiri gitu kan, di lapangan ada masalah kayak gitu, kayak ubur-ubur itu ya. Terus kalau nggak disumbang teman-teman, atau kalau nggak disumbang anak yang makan atau KP, ya, atau kadang ya dapat rezeki saya proyek kayak gitu ya, bisa aja. Oke, udah ya, nggak ada pertanyaan. Tapi nggak apa-apa ya, di luar waktu ini kalau Anda bingung, ini misalkan Anda ganti semua nih dalam SI gitu ya, Anda kerjakan ulang. Kan nanti saya dalam SI nih. Ya, dalam SI ya. Kalau ada kerjaan ulang terus Anda bingung, apa-apa Anda tanya saya, serius.
Ya, yaitu ada undangan berdua bersama itu minggu sore ya. Minggu sore. Ya, namanya kongko-kongko sama teman-teman ya sampai malam. Tuh sama Sabtu sore juga ada. Sore ya. Hanya itu saja. Tapi nggak apa-apa. Anda bisa tanya ke saya kan, kapan bisa konsultasi? Boleh, silakan. Oke, gimana? Bisa saya tutup? Bisa saya akhiri? Oke, nah habis ini langsung ya, saya akan kirimkan aja ke Radian soal yang barusan kita bahas. Nah, oke, Anda kalau nggak mau ini dari Radian, adalah cari aja di internet. Ya. Nah, itu. Oke, dengan demikian ini saya tutup. Responsi ini ya sebetulnya bukan perkuliahan ya. Kalau perkuliahan kan mengukuhkan teori ya. Hanya bahas soal saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.